Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Berikut alasan kuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggantikan peran Sintayong dalam mengubah strategi dan filosofi sepak bola Indonesia untuk menatap persaingan di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan perhitungan PSSI sudah berada di tingkat persaingan Indonesia bersama negara kuat di kompetisi Piala Dunia itu sendiri. 한인회는 인도네시아 축구대표팀을 지휘하는 신태용 감독과 Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. Kekalahan telak Indonesia atas tamunya Jepang disebut pukulan telak atas kerja keras PSSI yang tidak dimanfaatkan oleh sang pelatih. Berikut langkah konkret recovery cepat PSSI untuk mengejar ketertinggalan di laga yang tersisa di putaran 3. Ternyata Reinders menyadari, dia yakin bahwa dirinya kembali tidak dipasang Sintayong. Berikut bukti kecintaan dan kebesaran hati Elian Reinders, walau ia tahu, dirinya dianggap tidak masuk pemain yang dilirik Sintayong. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. Media Korea Suwon ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Bahkan, media tersebut secara mengejutkan mengatakan, gaya kepelatihan Sintayong tidak cocok bagi skuad Garuda. Ia disebut pelatih yang kurang memiliki skill untuk melatih tim yang mempunyai gaya permainan total football seperti timnas Indonesia, yang kini skuad Garuda sudah didominasi oleh pemain yang besar dan berkompetisi di Eropa. Tidak hanya menyindir profesionalitas seorang pelatih, ia juga disebut lebih mengutamakan egonya daripada kualitas pemain itu sendiri. Suwon mengatakan, terlalu besar kepala bagi seorang pelatih jika ia hanya mengedepankan ego daripada kualitas pemain untuk berkontribusi dalam kebutuhan tim. Itulah ungkapan media Korea Suwon. Lebih lanjutnya, menurut media Korea tersebut, Sintayong egonya sudah banyak melakukan kesalahan dalam profesionalitasnya sebagai pelatih tingkat nasional yang mewakili sebuah negara. Ia menyebut, seorang yang memiliki ego tinggi, seharusnya tidak boleh melibatkan dalam profesionalitas, apalagi menyangkut sebuah negara. Media Korea tersebut mengatakan, sangat disayangkan, jangan sampai hubungan baik antara Korea dan Indonesia justru dirusak oleh ego besar satu orang yang melibatkan kedua negara. Dari media Korea tersebut, merujuk pada pengalaman Sintayong yang justru dihujat warganya sendiri, sebab, saat ia melatih timnas Korea Selatan, ia dianggap sebagai pelatih yang tidak memiliki strategi yang bagus. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, siapapun lawan yang dihadapi Korea, strategi Sintayong hanya bertahan total. Hal itu membuat seluruh supporter Korea kecewa, sebab, Korea yang dikenal dengan permainan yang hampir sama dengan Jepang, dengan memainkan total football. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, timnas Korea selalu mengandalkan strategi parkir bus, yang membuat tim Korea harus selalu digempur oleh semua lawan yang mereka hadapi. Merujuk pada media Korea Suwon, menurutnya, Sintayong dianggap gagal melatih timnas Indonesia yang memiliki ciri khas sepak bola Eropa dengan mengutamakan taktikal permainan bola-bola pendek. Dengan meminimalkan pergerakan berlari, Sintayong disebut tidak akan sanggup melatih timnas Indonesia yang didominasi pemain berkultur Eropa, yang dipaksa harus berlari sepanjang pertandingan, yang sebetulnya, para pemain Indonesia lebih mengutamakan taktikal strategi bola-bola pendek, bukan dengan permainan individual, berlari kejar bola, adu skill perorangan hingga harus selalu beradu sprint. Secara garis besarnya, media Korea tersebut menyayangkan sikap ego Sintayong, yang dibawa hingga tingkat profesionalitasnya dalam melatih sebuah tim yang mewakili sebuah negara. Media Korea Suwon berharap, jangan sampai hanya dengan seorang saja, hubungan Korea dan Indonesia jadi kurang harmonis. Dari media Korea tersebut juga menyarankan, jika kelak Indonesia membutuhkan pelatih, idealnya, Indonesia harus mencari pelatih yang juga berasal dari Eropa, selain memudahkan mereka saat berkomunikasi. Kultur serta filosofi sepak bola Eropa sangat kental bagi skuad Garuda saat ini, yang telah didominasi oleh pemain yang memiliki gaya permainan sepak bola Eropa. Coba-coba pemain ini, coba-coba pemain itu, apa itu semua utak-atik itu nggak bisa gitu kan? Kan kita kehilangan opportunity itu, nggak boleh main-main, sangat tidak boleh main-main itu. Itu yang ini ya, yang kita lihat harus dipahami oleh pelatih, oleh pemain, atau apa semua nggak boleh gitu. Ini kita serius loh ini semua.
Kalau Anda memang nggak percaya sama program ini, ya sudah. Kalau gitu saya mundur gitu. Jadi dia malah bukan nyuruh mundur pelatih loh. Dia justru bilang memilih dia mundur. Itu gitu. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Selamat siang Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Pertama Pak Erik, mungkin dengan adanya pemerintahan ini beberapa hari lalu, belakangan ini juga publik kita terbelah ya Pak Erik ya, ada yang pro ada yang kontra. Mungkin dari Pak Erik bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi kan strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak matchnya dengan pemain, katakan ada kabar Messi Hilgers yang tidak suka, atau terus kita juga dapat kabar dari media Italia justru Pak Erik katanya juga gaya melatih Sintayong yang bisa dibilang tanda kutip monoton. Semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet, dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya Mbak. Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. Pak Erik, apakah keputusan ini berkaitan dengan keselarasan dengan pemain-pemain naturalisasi yang mungkin kurang begitu baik dengan STY sehingga harus Ataupun pemain Indonesia, menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang satu. Sama di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu, kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih, itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi gitu. Ya, salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Gitu. Ya. Secara mengejutkan, kekalahan telak Indonesia atas Jepang ternyata merujuk pada gaya permainan Indonesia yang sudah ditebak Jepang sebelum laga dimulai. Gelandang timnas Jepang, Junya Ito, secara mengejutkan mengomentari gaya permainan Indonesia. Bahkan komentar tersebut diungkapkan langsung oleh Junya Ito pada media Jepang jelang berduel melawan Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dinilai memiliki banyak kelemahan yang bisa dieksploitasi Jepang. Pemain tengah Jepang Junya Ito, ia mengaku sudah tahu betul bagaimana cara merusak permainan Indonesia sebelum mereka berkembang. Ia menilai, tim asuhan Sintayong punya banyak kelemahan, terutama dalam hal transisi dari bertahan ke menyerang. Begitupun sebaliknya, sejauh pengamatan Jepang, permainan mereka monoton, begitupun pergerakan mereka juga sudah dapat ditebak sebelum mereka memulainya. Siapapun yang diturunkan, permainan serta strategi mereka tetap sama. Itulah ungkapan Ito yang merupakan gelandang timnas Jepang. Ito, yang merupakan pemain di klub Stade Reims, menilai, selain mereka memiliki masalah dalam segi transisi,
lini pertahanan Indonesia kerap tak siap dalam situasi kehilangan bola. Chemistry mereka juga dalam proses. Hal itu yang dinilai bisa dimanfaatkan, sekaligus menjadi poin penting bagi Jepang dalam duel tersebut. Berikut ungkapan Ito, "Saya pikir jika kami bisa menyerang dengan cara yang baik, dengan kualitas yang juga baik setelah mencuri bola dari mereka, tentu kami akan memiliki peluang, dan nampaknya itu akan kerap terjadi nantinya." Itulah ungkapan Junya Ito pada media Jepang. Bahkan ungkapan tersebut dilontarkan sebelum laga dimulai, dilansir dari Yahoo Japan. Masalah transisi sempat terlihat jelas dari permainan Indonesia saat melawan China. Pada gol pertama dan kedua timnas China, serangan cepat mereka membuat lini belakang Indonesia tak siap dan akhirnya kebobolan. Bahkan gol China disebut sangat terlihat mudah tercipta, bahkan kedua gol tersebut terjadi dengan permasalahan yang sama. Dari pernyataan pemain Jepang, bahkan pernyataan tersebut dilontarkan sebelum laga dimulai, dan terbukti apa yang Ito katakan, Indonesia memiliki sejumlah masalah transisi, dan sejumlah masalah lainnya, yang bahkan terjadi berulang kali dengan strategi yang juga sama. Sesaat sebelum laga dimulai, Eliano Reinders sempat tertinggal dari rombongan timnas. Ia menyusul rekan satu timnya menuju ruang ganti timnas Indonesia. Tidak hanya kerap menyendiri, nampak terlihat, Eliano jarang ngobrol bersama rekan tim dan terkesan terasingkan. Sejauh ini, rekan terdekat Eliano adalah Mes Hilges. Namun sayang, teman sekamar sekaligus rekan ngobrol Eliano harus absen untuk recovery pemulihan cedera. Diketahui, publik Indonesia sempat dibuat terkejut saat pertandingan berlangsung hingga selesai. Para pengamat sepak bola, beserta masyarakat Indonesia dibuat terkejut, setelah Eliano kembali tidak dimainkan sama sekali. Usai pertandingan, awak media menanyakan perihal Sintayong yang tidak pernah memainkan Eliano Reinders di dua laga terakhir. Menurut Sintayong, Eliano sengaja tidak akan dipasang Sintayong, sebab menurutnya, kualitas Eliano dianggap kurang baik untuk strategi timnas yang diusung olehnya. Mengetahui hal itu, Eliano sejatinya sempat terkejut oleh pernyataan Sintayong tersebut. Namun sebelumnya ia sempat curiga atas tidak masuknya daftar nama dirinya di laga sebelumnya melawan China, dan ia tidak kaget jika dirinya kembali tidak dimasukkan oleh Sintayong di laga melawan Jepang. Walaupun ia sudah mengetahui kembali tidak dimasukkan saat melawan Jepang, namun Eliano Reinders tetap terbang dari Belanda ke Indonesia untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Dengan senang hati dan penuh bangga, walau dirinya tidak ditemani oleh rekan terdekatnya, yaitu Mes Hilges. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.